Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sungguh, kita tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Karena setiap detak jantung kita bernapas, dan setiap detik waktu berjalan, di sana pasti ada nikmat dan karena Allah yang tiada batasnya. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ini pernyataan Allah agar kita sadar bahwa sekalipun seluruh hidup ini digunakan untuk bersyukur kepada Allah, pasti nikmat Allah tidak akan terbayar. Kita juga harus sadar bahwa kalau tidak bersyukur, kemudian ingkar atas nikmat Allah, maka Allah akan mengazabnya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Dengan bertambahnya usia kemerdekaan negeri ini, kita harus bersyukur. Artinya, Indonesia hidup lebih dari setengah abad. Saat inilah kita harus berintrospeksi diri, sumbangsih apa yang pernah kita berikan demi kemajuan negeri ini. Jangan sampai orang mengenal negeri ini karena kita bikin kasus di negeri ini. Orang mengenal negeri ini karena kita bikin masalah di negeri ini. Kita hidup di dunia ini pada dasarnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, isilah hidup kita dengan perbuatan yang bermanfaat, dengan perbuatan yang membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Penjabarannya adalah, pertama, tentang umurnya kemana dia habiskan. Menghabiskan umur sama dengan menghabiskan waktu. Kita hidup di dunia adalah sebentar. Di dunia inilah tempat kita mengumpulkan bekal untuk dibawa ke akhirat nanti. Kedua, tentang ilmunya. Apa yang ia lakukan. Dengan ilmu orang menjadi pintar, menjadi pandai, menjadi orang ahli. Ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Berkah atau tidak ilmu yang kita miliki tersebut. Yang ketiga, tentang harta. Di mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Dari mana dan kemana, itulah pertanyaan untuk harta. Dua pertanyaan sekaligus.
ini memberikan isyarat bahwa yang satu ini sangat ketat aturannya. Jika harta didapat dari jalan yang benar, kemudian digunakan dengan cara yang salah, maka hasilnya salah. Sebaliknya, jika harta itu didapat dari yang salah, kemudian digunakan dengan cara yang benar, maka hasilnya juga tetap salah. Apalagi hasilnya dari yang salah digunakan dengan cara yang salah, pasti hasilnya double salahnya. Yang keempat, tentang jasadnya. Kemana dia gunakan? Jasad adalah kumpulan anggota badan yang terdiri dari bermacam-macam tugas. Dikoordinir oleh otak dan disponsori oleh hati. Otak merencanakannya, hati menentukan sikapnya. Anggota melaksanakan tugas, tangan bergerak sesuai dengan rencana otaknya, lidah berkelit sesuai dengan keinginan hatinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya, seluruh anggota badan kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga bisa menjalankan hidup ini dengan amanah dan membawa keberkahan terhadap sesamanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.